Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester Islam Nusantara. Yang pertama yaitu karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya 8 ciri-ciri. Coba sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu tasamuh, tawassut, tawazun, ta'adul, moderat, anti radikal, inklusif, dan akhlak. Yang tasamuh dalam Islam Nusantara sangat toleran dengan budaya lokal, sehingga budaya lokal sangat penting dalam pemberdayaan budaya lokal, meningkatkan Islam Nusantara dan tidak menghilangkan tradisi masyarakat yang dibangun dari puluhan tahun, sehingga Islam Nusantara menciptakan ruang dialogis dan universal dengan kebudayaan, sehingga dapat berjalan dengan dinamis dan efektif, sehingga yang diajarkan oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Nah, yang kedua yaitu tawassut. Tawassut merupakan suatu sikap di tengah-tengah yang tidak terlalu bebas dan tidak terlalu keras. Nah, yang ketiga yaitu tawazun. Tawazun berasal dari bahasa Arab yang artinya tawazana, yang artinya itu keseimbangan, di mana memberikan suatu kepada haknya tanpa melebihi maupun mengurangi. Sedangkan menurut istilah tawazun ialah sikap seseorang dalam memilih atau menentukan suatu persoalan dengan secara seimbang. Yang keempat yaitu ta'adul. Ta'adul merupakan nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi dengan segala aktivitas dalam setiap aspek kehidupan, di mana kita banyak temui di dalam kehidupan sehari-hari dengan kata adil maupun keadilan. Baik, selanjutnya yaitu moderat. Moderat adalah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nir kekerasan dan ekstremisme. Yang selanjutnya yaitu inklusif. Inklusif adalah pemahaman atau wawasan keagamaan yang terbuka. Selanjutnya yaitu anti radikal, adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berasal dari sila-sila Pancasila. Yang selanjutnya yaitu toleran adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda toleransi, termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai dan antar sesama. Pertanyaan yang nomor 2 adalah jelaskan pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Yang pertama yaitu sosiologis. Sosiologis merupakan pengetahuan masyarakat yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Yang historis adalah berkenaan dengan sejarah atau ada hubungan dengan masa lampau. Bersejarah. Yang ketiga yaitu filosofis yang artinya disiplin ilmu berfokus pada pencarian dasar-dasar serta penjelasan yang nyata. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3. Ada 3 pilar Islam Nusantara, sebutkan dan jelaskan. Baik, pilar yang pertama yaitu pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat,
tawassut, artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Pilar yang kedua yaitu gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditunjukkan pada perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan reformasi untuk jamiah, perkumpulan dan jemaah yang tak hanya didasarkan pada tradisi tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Pilar yang ketiga yaitu pilar yang ketiga adalah amaliyah. Amaliyah Islam Nusantara sebagai identitas aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan nadliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih, disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara demikian, amaliyah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan urf atau adat tidak begitu saja diberengus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu baru-baru ini pemerintah besar menetapkan ibu kota negara IKN yang baru bernama Nusantara tidak lagi terdaftar. Terkait dengan Islam Nusantara seperti apa Indonesia kehidupan beragama di dalam Nusantara. Menurut aku, konsep atau pendapat saya yaitu cukup menarik karena yang kita sudah mengetahui bahwa Nusantara itu sudah ada sejak dulu dan sudah dikenal sejak dulu lah, dan kita tidak perlu meragukan dalam mengambil atau menyetujuinya. Yang paling terpenting itu adalah bagaimana tentang kemajuan ke depannya, itu yang paling terpenting dalam perpindahan ibu kota di negara kita. Kita cuma bisa berharap semoga kedepannya dengan perpindahan ibu kota kita yang pertamanya di Jakarta berpindah ke tempat lain, semoga kita dapat semoga Indonesia lebih berkembang dan lebih maju dari yang sebelumnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya jawab dari persoalan-persoalan yang telah Bapak dosen memberikan kepada kami dan kepada saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.